hari ini kan segala sesuatu yang kecil terjadi diasumsikan itu menjadi dasar bahwa Indonesia tidak baik-baik Karena aja. tidak paham kan, tidak paham kebanyakan ngomong. Yang bikin bahaya adalah narasi-narasi di media sosial. Mahasiswa kemarin demo, yang miris adalah ketika mereka berkata MBG stop. Pertanyaan saya, apakah itu mahasiswa? Kamu turun ke jalan, terus bedanya lu sama preman apa? Teriak-teriak, turunkan apa? Nah, kalau saya benci, kamu juga harus benci. Jaket kuning dong. Siapapun presidennya, tidak bisa Anda masuk di dalam ranah penghinaan. Prabowo, Subiantolo. Oh iya. Itu tidak boleh, dimanapun, di Iya. agama apapun tidak dibenarkan. Kamu membenci pemerintah, kamu menghujat pemerintah, itu juga tidak akan membuat negara ini jadi lebih baik. Artinya, itu hanya akan menyengsarakan teman-teman kita. Karena kalau narasi Indonesia bangkrut itu didengungkan terus, orang yang nggak ngerti itu akan menjadi pesimis. Kalau sudah pesimis, itu akan berdampak ke apapun aktivitas yang ada di negara kita. Di saat orang lain bilang Indonesia bangkrut, Bang Gema yang bilang enggak. Kenapa? Kenapa menjadi orang yang sangat positif? Aku pernah lihat video, potongan video gitu. Karena gue udah ngelaluin yang hal-hal negatif sebenarnya. Oke. Tahun 98 kan waktu Ya. gue masih kecil ya, SMP. Terus 2008 tuh gue udah masuk pasar modal. Oke. 2011 itu krisis Timur Tengah, 13, 15 itu krisis ada US tapering dan seterusnya. Terus COVID yang paling parah kan, Ya, kita COVID. nggak bangkrut kan gitu loh. Jadi atas dasar apa lu ngomong bangkrut gitu. Walaupun hari ini orang melihatnya bahwa udah PHK udah di mana-mana. Terus Di mana? bahwa PHK-nya di mana? PHK tuh beberapa kantor, bahkan yang diambil adalah siapa yang investor nggak jadi masuk, tapi akhirnya ditahan lagi sama Dasko kan? Ya artinya gini, kata-kata di mana-mana ini bahaya. Oke, Ya kan? menarik ya. Oke. Di mana-mana ini orang yang nggak ngerti, Mm-mm. cuma terima clickbait lalu disebarkan ke warung-warung kopi tetangga, tongkrongan seakan-akan dia paling ngerti jadi bahan pembicaraan. Akhirnya diamplifikasi dari kampung ke kampung, dari RW ke RW, ya kan, tongkrongan malam akhirnya jadi sebuah kebenaran. Padahal di mana-mana. Coba mana gitu loh, di mana coba? Pengangguran, PHK yang sangat masif misalnya kan. Itu. Katanya Tokopedia sama TikTok tuh katanya mau PHK karyawannya. So what kalau dia mem-PHK ya PHK aja kan. Tapi Tidak kan berpengaruh apa-apa. bukan berarti negara ini bangkrut itu loh. Nah itu tuh menarik tuh. Hari ini kan segala sesuatu yang kecil terjadi diasumsikan itu menjadi dasar bahwa Indonesia tidak baik-baik Karena aja. tidak paham kan, tidak paham kebanyakan ngomong gitu loh. Dolar. Ada yang bakal memprediksi orangnya udah datang ke sini juga. Dolar akan nembus 25.000 ini. Wah ini udah Indonesia gelap. Ya prediksi nggak apa-apa. Mm-mm. Terus kalau salah gimana kan itu tanggung jawabnya. Ya. Prediksi itu dua, mau cari popularitas supaya heboh, Ya. banyak follower gitu, influencernya, atau ya lu mau prediksi yang wajar-wajar yang bisa dipertanggungjawabkan. Bu Sri Mulyani 3 tahun yang lalu bilang rupiah akan ke 20 ribu. Bu Sri Mulyani itu Sudah ngomong duluan. Sudah ngomong. Ya udah kan. Nah kalau Astronaci kan dari dulu 16.800 kena, Ya. 17.200 kena, Betul. 18.220 kena. Betul. Ya kan next gua kan 18.775. Ya. Tapi kan yang perjalanannya kan nggak langsung begini, nanti ada naik turunnya. Naik turunnya, Turunnya itu grafiknya. nanti akan ketemu di 17.600-an, Oke. sekian, terus nanti naik lagi. Jadi kita lihatlah 18.775 dulu deh gitu. Mungkin kan Oke. ke sana. Itu kira-kira Ya, tahun ini lah harus. Tahun ini ya? ini tuh maksudnya kalau ancamannya lanjut, ya kurang lebih gak situ. Ke 25.000 pun mungkin kan, gitu kan. Karena memang grafiknya terhadap Singapura dolar kan juga terus kayak begitu kan. Ya itu memang problem. Indonesia memang nggak cuma rupiahnya, paspornya pun juga Ya. lemah kan gitu. Iya. Yang bikin bahaya adalah narasi-narasi di media sosial. Mahasiswa kemarin demo. Yang miris adalah ketika mereka berkata MBG stop. Karena ini mempengaruhi di fiskal kita. Terus, cuman di satu sisi aku pernah lihat podcast bareng sama Mas Dery. Bahwa itu bukan mahasiswa itu. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah mahasiswa. Nah ini menarik saya bahas di sini. Secara harfiah mahasiswa itu kan belajar. Ya, Kita ngomong profesi mahasiswa dulu. Ya. betul. Profesi itu mahasiswa. Belajar, Oke. meneliti, berakal sehat, ya kan, pintar gitu ya, jadi bisa meneliti dengan fair. Itu mahasiswa, menyampaikan aspirasi dengan benar. Oke. Itu mahasiswa. Oke. Yang di jalan turun itu, kalau kita lihat dia bilang MBG begini begitu. Kajian lu mana? Betul. Komplain gini-gini, referensinya apa? Film Pesta Babi. Ah, itu dia. Ya toh? Ya. Pertanyaan saya, apakah itu mahasiswa? Memang status lu mahasiswa, tapi yang saya bicara itu bukan harfiah kamu mahasiswa. Kamu itu benar-benar sudah mencerminkan seorang mahasiswa nggak? Adalah manusia yang belajar di perguruan tinggi.
Terus apa bedanya kamu sama orang nggak sekolah? Kalau sekedar hanya, oh di sana itu hutan di bawah dasarnya apa? Film Pesta Babi. Ya kalau gitu itu yang orang bilang di sana ada loh Tyrannosaurus, dasar apa? Film Jurassic Park. Nalarnya tangkap ya? Jadi jangan secara harfiah gue bilang itu bukan mahasiswa, bukan masalah itu. Poinnya adalah kamu tuh sudah menyampaikan aspirasimu seperti seorang mahasiswa dengan dasar yang ada atau tidak, gitu loh. Oke, dasar kajiannya apa? Ya. Terus kemudian kamu turun ke jalan. Terus bedanya lu sama preman apa? Teriak-teriak, turunkan apa? Kalau saya benci, kamu juga harus benci. Jaket kuning, Dok. Yang kacamata tuh. Ya. Ya, klakson kalau ya. Apa-apaan lu? Emang lu pikir siapa gitu loh? Kalau ada sama gue tabrak itu, Bro. Kalau di depan mobil gue tabrak. Karena bagi gue itu mengancam keselamatan gue. Betul. Dan artinya kalau gue nggak klakson, lu mau mukul mobil nah, gue. itu dia. Itu mungkin gak banyak yang ngomong adalah di saat itu siapa yang nggak berani klakson? Iya kan? Siapa yang berani tidak melakukan klakson? Berarti kan kamu sudah melakukan intimidasi dan keselamatan saya terancam, gue tabrak. Lu gebrak aja mobil gue tabrak. Itu sudah kejahatan. Betul. Kalau kamu bicara demokrasi, kamu sendiri tidak demokrasi. Kamu memaksa saya untuk membenci orang. Iya. Saya punya hak untuk tidak seprinsip. Iya. Terlepas dari gua pro pemerintah atau gua hatersnya pemerintah, tapi negara demokrasi tidak seperti itu. Kamu merasa kamu dibungkam, tapi kamu membungkam orang lain dengan intimidasi. Nah, saya tanya beberapa teman-teman saya di kampus yang junior-junior, kenapa lo ikut-ikutan? Iya bang, sebenarnya saya juga malas ikut-ikutan. Orang tua saya nggak setuju, tapi kalau saya nggak ikut, saya dikucilkan di kampus. Karena netral pun dianggap buzzer. Iya, hari ini tuh begitu. Iya kan? Ya gue harus punya warna. Kalau gemar, gue nggak peduli. Lu nggak suka sama gue, jangan jadi klien gue. Lu nggak perlu urusan sama gue. Di lingkungan saya, lu nggak suka sama gue karena gue netral. Pergi jauh-jauh. Gue nggak perlu lu. Iya. Keterkesan sombong ya? Betul. Tapi ini bukan sombong. Ini bicara tentang hak asasi manusia. Kalau kamu merasa punya hak asasi, gue juga punya punya hak asasi dengan apa? Tetap netral, tetap positif, dan tetap punya otak. Nah, itu hak asasi. Itu dia. Karena hari ini hak asasi atau demokrasi itu tuh bukan lagi tentang beda-beda pendapat dengan satu tujuan, tapi satu pendapat. Tapi dimanapun, bro, orang itu akan berkelompok dengan orang yang sama pendapatnya. Itu wajar. Oke. Iya dong. Bebas berpendapat sesama yang pendapat yang sama. Ya memang begitu dunia. Kenapa lu keren? Lu merasa keren dengan setiap itu. Iya kan? Tapi memaksakan bahwa pendapat lu yang benar. Itu penjajahan namanya. Kalau masalah, oh ya bebas berpendapat dengan yang sependapat. Itulah ada partai politik kan. Partai Gerindra sama PDI berbeda pendapat. Makanya mereka punya kubu. Dari zaman dulu, Kung Fu Master ada aliran Butong Pai, Shaolin, aliran Kaipang. Ya karena memang aliran bela diri beda-beda. Ada karate, taekwondo itu kan adalah ya karena beda gitu. Ya nggak apa-apa. Kenapa emang? Bukan berarti salah juga. Nggak salah. Kan yang lucu adalah aku ambil contoh bang, Rocky Gerung kemarin. Pada saat beres demo, Rocky Gerung ngomong bahwa mahasiswa UGM, ketua BEM Tio itu tuh tidak menyampaikan kritiknya dengan benar. Ya bodoh kan kata dia, downgrade kan. Downgrade kan. Di situ kita melihat orang yang dulu memuji-muji Rocky Gerung sekarang menjadi orang yang memaki-maki Rocky Gerung. Wah, cair nih segala macam. Karena gini, Rocky Gerung itu saya sangat apresiasi dia. Betul. Sama. Kenapa gue apresiasi? Kenapa tuh bang? Lu jadi tukang rewel sama pemerintah konsisten, nah itu gue apresiasi. Dari dulu sampai sekarang, apapun Rocky Gerung terkenal adalah tukang nyacatin pemerintah. Dan dia konsisten dengan stylenya dia. Tapi dengan dia mengomentari tentang Tio dan UGM, gue menyadari bahwa Rocky Gerung adalah manusia yang punya nurani. Betul. Karena siapapun yang setuju dengan perilakunya kasus pembubaran diskusi UGM dan termasuk si oknum mantan ketua BEM Tio itu, siapapun yang setuju sama dia, something wrong dengan otaknya. Something wrong dengan nuraninya. Karena siapapun presidennya, tidak bisa Anda masuk di dalam ranah penghinaan. Prabowo, Subiantolo. Oh iya. Itu tidak boleh. Dimanapun, di agama apapun tidak dibenarkan. Anda Muslim. Aku Kristen, betul. Kita sama-sama Kristen. Tanya teman-teman yang Muslim. Pernah nggak ajaran agama atau bahkan Nabi yang mulia itu saja, yang suci itu. Nabi Muhammad pun tidak akan pernah mengajarkan membenci musuhnya seperti itu. Betul ya? Di dalam kekristenan juga sama kan? Iya, betul. Sama. Jadi kamu mau pakai landasan dasar apapun, tidak bisa dibenarkan. Lalu Rocky Gerung bersuara dong. Yes. Kalau kamu sekarang menyalahkan Rocky Gerung, itu fix. Rocky Gerung punya nurani dan kamu memang seperti binatang kan gitu aja. Nah, kenapa hari ini mengkritik dengan kasar menjadi suatu hal yang keren? Pingin populer. Kan gitu. Dan kemudian diberikan tempat dan ruang oleh media. Coba kalau di cancel culture sama media. Siapa yang berani? Hari ini saya menebar positivity diberikan tempat oleh teman-teman. Saya berterima kasih. Kenapa? Karena teman-teman mulai sadar bahwa di dalam negara ini, kamu membenci pemerintah, kamu menghujat pemerintah, itu juga tidak akan membuat negara ini jadi lebih baik. Artinya, itu hanya akan menyengsarakan teman-teman kita. Karena kalau narasi Indonesia bangkrut itu didengungkan terus, orang yang nggak ngerti itu akan menjadi pesimis. Kalau sudah pesimis, itu akan berdampak ke apapun aktivitas yang ada di negara kita. Termasuk market? Termasuk market. Nah, ini terlepas dari masalah market. Market itu adalah ajang tempat untuk cari duit. Jadi orang-orang pemain-pemain gede ya kadang ngancurin market dengan segala cara untuk dia bisa serok bawah. Sebenarnya kan itu konsepnya. Dari zaman sisi aja, iya. Itu urusan duit. Tetapi yang lebih fatalnya adalah bagaimana satu generasi bisa hangus semuanya kalau
penggiringan narasi sesat ini terus dilakukan. Tidak ada positivity, ada influencer-influencer yang udah senior akademisi tiap hari nyacatin pemerintah dengan bilang Indonesia bangkrut, jelek, gelap dan seterusnya tiap hari. Termasuk Anda nanya ke saya tadi, makanya gue langsung stop. Di mana-mana kan gitu. Iya. Saya menganggap Anda awam gitu Iya, ya. oke. Langsung gue highlight di mana-mana. Mana kan gitu. Iya. Tunjukkan ke saya bahwa kita ini sekarang dalam kondisi yang ekstrim, semuanya memphk. Iya. Semuanya kan. Kesannya di mana-mana itu kan konotasinya kayak ini udah kayak Armageddon banget semua. Armageddon aku. Iya kan? Relate lagi Armageddon. Ya, Tapi betul. faktanya nanti bulan September ini iPhone akan rilis iPhone 18 loh. Nah, kita lihat lakunya berapa. Gua nggak bisa bro cari iPhone di Indonesia fully book. Lu bullshit kan kalau bilang ada duit. Itu yang menarik. Itu yang menarik. Hari ini dibilang bahwa kita chaos. Konser kemarin Korea habis. Aku nonton itu yang Tom Ingsul tuh. Ya, episode kemarin. Penuh bos, penuh. Terus di mana chaosnya? Di mana bangkrutnya? Ya. Tapi kalau memang ke mall, misalnya ke Plaza Indonesia atau Plaza Senayan yang mahal-mahal, mereka mungkin lipstick effect tuh, istilahnya lipstick jalan untuk happy-happy, beli kopi 1, 2, nongkrong di situ 3 jam, 4 jam untuk menyenangkan hati. Ya, memang itu terjadi. Oke. Tapi bukan berarti ekonomi kita tidak dalam tekanan. Ekonomi kita under pressure. Betul. Tapi bukan bangkrut. Ya. Nah, itu yang saya tidak setuju. Atas dasar apa kamu bilang bangkrut? Oh, nantinya akan bangkrut. Gue juga bisa bilang nantinya Indonesia akan lebih kaya dari China. Namanya juga asumsi ya. Nantinya. Nah, kalau sama-sama berasumsi, kenapa lu asumsinya selalu yang negatif? Berarti ada something wrong dengan otak lu. Dan hari ini algoritma memberikan ruang itu. Iya kan? Media kan? Media. Iya, betul. Sekarang kita hidup namanya asumsi itu bisa baik, bisa buruk. Ya. Kalau gue lebih baik berasumsi yang baik. Karena I'm positive guy. Karena Yes. positif, aku bisa menarik law of attraction, energi yang positif. Lah kalau kamu tiap hari menebar dan berpikir negatif, yang kamu tarik itu semua penyakit, semua kesialan itu ketarik. Coba, yang percaya law of attraction pasti kan gitu. Tiap kali kamu benci sama orang, tiap hari lu benci sama orang, tiap hari kamu iri dengki. Yang kamu tarik itu kesialan, energi negatif, sakit, miskin, itu semua ketarik. Rezeki itu nggak bakal datang, bro. Jadi kalau misalnya lu bernegatif thinking, berpositif thinking, juga tidak merubah negara, kenapa lu harus pilih yang negatif? Kan yang rugi ujung-ujungnya siapa? Ya dia sendiri toh. Ya kita ngomongin diri sendiri ya. Makanya di podcastnya Bang Jansu kan Ya. saya bilang, bagi gua udah nggak punya harapan ke negara ini. Hopeless gua bilang. Konteksnya apa? Konteksnya melihat sumber daya manusia yang menjadi pemimpin yang korupsi-korupsi itu, dan dari dulu sampai sekarang tetap sama. Ya. Dan sekarang Pak Prabowo lebih tegas lagi nangkepin kan makin ke-expose kan gitu. Ya. Kalau dulu nggak ke-expose karena memang tidak ditegaskan. Betul. Bagi gua ya hopeless. Karena kita lihat itu bottom up. Selama kamu masyarakat tidak merubah culture hidupnya, nanti waktu dapat kesempatan naik ke atas, ya lu akan melakukan hal yang gila itu. Terus kita, ya udah, gua apatis aja. Selama paspor gua hijau, ya aku berkontribusi sebisanya, tapi yang jelas setiap yang kulakukan adalah untuk kepentinganku. Jadi yang kita pikirkan adalah diri kita. Ya kan, yang diteriakan mereka adalah keadilan untuk saya, makan untuk saya. Pada dasarnya mereka kan juga egois. Betul, karena bagi hari ini aku melihatnya adalah kata adil itu adalah ketika porsi makan kita tidak Itu berkurang. dia. Adil itu adalah ketika perutmu, kepentinganmu dipenuhin. Masalah orang nggak bisa makan, ya gua makan dulu. Ya, itu adil versi mereka. Ya. Keadilan sesuai kebenaran universal kan tidak seperti itu. Betul. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tidak seperti itu. Ketika MBG diprotes, Nah, menarik. ya kan? Menarik. Yang protes adalah orang yang tidak dapat bagian. Tapi bagaimana dengan petani-petani yang akhirnya bisa dibeli pemerintah barangnya dan dia bisa terhindar dari tengkulak jahat? Ya. Pasti kalau ditanya, barang gua bisa jual lebih mahal. Yes. Bagi dia, pemerintah adil. Bagi yang demo-demo itu yang dibayar. Karena, sorry ngomong nih, di Konoha itu ya, Ya, di demo Konoha. dibayar. Betul. Dibayar dia. Dan bagi mereka, ya Itu bayar bisa seyakin itu di mana, Bang? cari aja di Google demo yang ada di Konoha itu, ya. Berapa persen yang bayaran? Kan ada di Google. Bukan Oh, iya, ada, iya. kan? Berarti kan ada evidence, ada kejadian bahwa ada pasukan nasi bungkus. Kan itu aja. Kalau nasi bungkus aku percaya. Kan dibayar juga. kan menerima gratifikasi untuk melakukan demo. Betul. Berarti menjadi profesi dong. Betul. Nah, berarti untuk orang-orang ini, ya mereka dapat titipan untuk mengatakan MBG itu jelek misalnya. Ya memang jelek tata kelolanya. Betul, setuju. Tapi apakah MBG ini tidak berdampak untuk orang-orang yang di petani, peternak? Berdampak nggak? Berdampak. Nah, bagi mereka MBG jelek, bagi petani MBG bagus, terus keadilan itu yang mana? Konteksnya ini keadilan ya? Ya. Jadi kalau contoh gini, kamu Kristen, saya Kristen. Tuhan kita sama, katakan Tuhan Ya, Yesus ya. betul. Kita berantem nih, bro. Ya. Malam kita berdoa, ya Tuhan bunuhlah dia. Tuhan bunuhlah dia. Ya kan? Terus Tuhan ngabulin yang mana? Terus Tuhan ngabulin doa saya. Ya. Ya kan? Ya. Lu merasa Tuhan nggak adil? Betul. Jadi keadilan itu yang seperti apa? Betul. Silakan dijawab. Nah. Betul. Karena hari ini kita tadi bilang adil itu ketika gue bisa makan. Contoh bahwa MBG kita harus tekanin bahwa apakah prosedurnya pelaksanaannya sudah benar? Tidak. Ya buktinya akhirnya penjara. Ya kan? Betul. Ada evaluasi. Tapi kan program ini bisa nyentuh langsung ke bawah. Betul. Yang lucu adalah kemarin ada potongan video bahwa orang-orang di pasar, pedagang-pedagang di pasar yang happy karena MBG stop karena harga turun. Ya. Tapi kan sisi lain bahwa ya
pemerintah langsung kan membeli ke petaninya itu. Makanya yang rugi dia. Iya. Nah, kalau elunya turun tapi petaninya nggak bisa jualan juga. Buat dia nggak adil. Buat ini dia adil. Itulah keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan keadilan bagi golongan. Ya. Fakta yang tidak bisa diterima karena menyakitkan. Kalau MBG itu sasarannya adalah orang-orang yang kerja di SCBD, kayaknya akan baik-baik aja deh. Iya. Misalnya semua kantor Dikasih makan siang. makan siang, BPJS, wah aman segala macam. Bukan stunting supaya otaknya waras. Waras ya. Setiap meja ada kopi. Ada kopi. Jam 1 tuh udah ada kopi. Nggak komplain dia. Wah, nggak komplain. Nggak komplain walaupun cuma 1 gelas kopi sehari kan itu. Iya, iya. At least gua nggak perlu atau sebatang rokok deh tiap hari. Iya. Mahasiswa nggak perlu tesis, nggak perlu Nggak skripsi, perlu. happy. Happy. Semua mahasiswa kuliah pasti lulus. Nggak mungkin demo kan? Ya kan? Jadi semua kebijakan kalau menguntungkan golongan dan itu membuat mereka bisa lebih malas dan enakan pasti didukung. Ya, Tapi betul. satu hal tentang MBG yang saya juga sudah mulai mewacanakan dan di channel Astronaci kita bikin kajian. Oke. MBG itu kan piring lah ya. Ya. Jadi mau dikasih amplop atau piring itu ada di channel Astronaci. Nah, oke. ya, itu gua udah kaji, nanti silakan ditonton. Oke, Tapi oke, prinsipnya gini. MBG itu sebaiknya yang harus diganti itu bukan untuk stunting, itu coret. Karena memang itu misleading. Oke. MBG itu untuk mengentaskan kelaparan anak-anak sekolah. Karena itulah hatinya Pak Presiden, value-nya tuh di situ. Pak Presiden tuh nggak pernah loh, di dalam pidatonya atau di dalam values-nya dia itu untuk MBG itu untuk rakyat stunting itu nggak pernah. Semuanya, konsepnya Pak Prabowo itu ngikut mertuanya. Mertuanya itu zaman dulu pingin rakyatnya itu bisa makan, makanya dia bikin swasembada pangan. Ya. Turunannya kepada menantunya, dia pingin bangsanya tidak kelaparan. Ya. Ya kan? Dan itu match dengan teori Maslow hierarki, di mana orang tuh kalau mau belajar, kebutuhan utama biologinya itu harus dipenuhi, kebutuhan safety-nya harus dipenuhi. Biologi itu apa? Termasuk kebutuhan seksual dan lain-lain kan gitu. Nah, itu harus dipenuhi untuk orang itu bisa belajar makan, istirahat, ya kan? Nah, yang disasar sama MBG itu kan adalah untuk anak-anak sekolah bisa makan. Memang buat stunting itu ada. Nah, stunting itu sudah dibuktikan bahwa kalau kamu lewat dari 1000 hari, itu menurut WHO, itu nggak ada gunanya lagi. Karena otakmu, badanmu itu sudah terbentuk di situ. Oke. Gen segala macam itu, nutrisi itu di situ. Jadi, lebih baik nih kalau MBG, kalau memang mau stunting, PKH itu dihidupkan lagi. Karena PKH itu terbukti selama 6 tahun studi, itu mengurangi stunting 23%. Oke. Ya, program-program harapan. Ya. Kedua, kalau kamu memang mau pakai MBG itu untuk stunting, melengkapi PKH, udah, targetnya adalah ibu hamil, menyusui, dan anak bayi, belikan mereka vitamin. Jadi nggak kasih aja ada vitamin, asam folat, susu yang mahal, kasih ke situ. Ini juga paling sial dijual lagi sama ibu-ibunya itu kan. Oke. Paling sial tuh ya. Ya. Tapi paling nggak tugas negara sudah itu buat stunting. Selesai. Vitamin apa waktu dia masih bayi, ibunya waktu masih di perut. Itu harus dilakukan. Karena mereka tuh kalau orang Indonesia beli tahu tempe, sayuran sama makan, bisa lah. Nggak miskin-miskin amat rakyat kita itu. Kelihatannya pengemis, tapi punya rumah di kampung kan terbukti punya Fortuner. Ada kan di berita itu? Kelihatannya doang. Oh, itu ada. Kenyataannya kan demikian. Artinya kalau hanya 1 hari membeli 4 sehat 5 sempurna, bisa kok. Tempe, tahu, ikan selar misalnya. Bisa, ya kan? Tapi ini mohon maaf, ini nggak bisa bikin stunting hilang. Nah, konsepnya Pak Prabowo adalah maunya masyarakat bisa makan. Itu bukan stunting, supaya masyarakat tidak kelaparan. Nah, ganti itu aja yang bikin. Itu aja, biar nggak misleading itu. Ya, nggak usah stunting, nggak usah ngomong stunting. Nah, masalah antara dikasih piring atau dikasih amplop, Nah, itu kajian gua. Oke, ya kan? tonton. Itu kajian gua itu penting supaya kita bisa membuktikan. Yes. Kan banyak yang bilang lebih baik uangnya dikasih aja. Aku nggak setuju. Kan sudah terjadi zaman bantuan langsung tunainya Pak SBY. Nggak Gitu loh. setuju. Nah, gua kasih bocoran dikit. Data PPATK, KTP penerima bansos dengan KTP judi online sama namanya. Dan lu jawab aja sendiri kan gitu. Nah, dan kita bisa lihat dari pemberian dana kalau buat anak-anak kalau di sekolah KIP berapa banyak kekhawatiran dana KIP pas dapat yang harusnya dibeli sepatu, tas, buku itu dipakai orang tuanya untuk hal yang lain. Iya. Itulah kalau dikasih uang. Itu culture orang tua kagak punya malu, duitnya anaknya pun diembat kan gitu. Kasih di sekolah, sekolahnya pakai buat yang lain juga. Kalau di Jepang sudah tusuk hara kiri. Nah, di Indonesia kan kagak. Udah tahu korupsi, udah tahu jadi narapidana, udah selesai malah nyalon lagi kan gitu. Iya. Negara kita. Ya, negara kita. Ya kan? Nah, berarti kan sebenarnya aku tadi menarik bahwa semua faktornya adalah sumber daya manusianya. Exactly. Bahwa ini atau adalah pola yang selalu turun-menurun. Nanti banyak yang komen, dianggap wah botak gila, gue dibilang botak sekarang. Kenapa? Karena mereka nggak bisa terima kenyataan ini, karena itu menyakiti hati mereka dan golongannya. Aku juga pernah kok Bang. Di Instagram aku bilang bahwa hari ini tuh sebenarnya yang berubah, yang harusnya berubah nggak cuma yang di atas kita. Nah, iya. Iya. Waktu yang kasus yang di Sumatera, yang musibah bencana, aku bilang ya pejabatnya memberikan izin ilegal, masyarakatnya buang sampah. Iya, benar. Iya kan? Benar. Pejabatnya korupsi, masyarakatnya pungli. Pungli.
Makanya yang berubah jangan cuma yang di atas, yang di bawah terus pada semua protes. Protes. Enggak lah, yang dirubah sistemnya, masyarakat akan ngikutin Lah, sistem. sistem itu kan harus ada orangnya lah. Orangnya dari bawah gimana Betul. caranya? Ini ayam dulu atau telur dulu nih? Nah, itu kan. Logikanya nggak nyampe. Pada akhirnya menurut kan yang paling benar adalah struktural dan kultural itu harus berubahnya bersamaan. Nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Betul. Kalau salah satu itu akan kembali Nah, ke pola sekarang yang ini, sama. gua ada bahas juga menarik kayak manusia itu pada dasarnya bajingan dari awal, dari zaman penciptaan, ya kan? Itu namanya human nature. Udah dibilangin sama Tuhan jangan makan buahnya, Ya. lu makan. Habis itu giliran lu makan, ya kan? Lu nuduh dia yang ngajakin gua makan. Iya, ini nih yang Ya ini kan? ular nih. Habis itu ular nuduh kan? Iya, nuduh. Sama nggak aja sekarang dari zaman diciptain udah brengsek pada dasarnya. Dan kalau kita sadar, manusia itu emang terlahirkan menjadi makhluk yang egois. Egois. Karena pas lu lahir, lu langsung Oe. oe-oe. Lu langsung minta perhatian ke diri lu. Ya kan? Iya. Nggak ada lu keluar kayak, ya udah kalian tenang dulu aja. Kan nggak ada. Ada. Masih lebih mandiri binatang kan ya? Gitu. Makanya gorila pun kadang malu bro disama sama kita. Iya, karena manusia tuh lahir langsung nangis, langsung oe-oe dan dia minta perhatian Iya. ke dirinya. Jadi manusia tuh lahir dengan tingkat ego. Nah, egonya tinggi kan? Iya. Terus kita lihat anaknya Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Iya. Iya kan? Iri-irian ditimpuk adiknya sampai mati. Beda nggak sama sekarang? Sama aja bro dari zaman dulu sampai sekarang. Makanya kalau kita lihat bule-bule itu, Ya. gila-gila itu, di negaranya rapi, taruh jadi ke Bali. Jadilah dia binatang di Bali. Melampiaskan semua kebinatangannya di negara kita. Kenapa? Karena negara kita kagak pernah tegas. Coba kalau dia melakukan itu langsung. Di negaranya. Ya, sorry ngomong Ya, ya. ya. Kayak di Arab tuh. Ya. Dipotong alat Potong, kelaminnya. iya. Coba berani lu bikin syuting porn di negara gue, lu gila. Iya. Iya kan? Iya, iya, iya. Kok nggak iya. berani lu syuting di Arab? Kalau nggak dipotong, Iya, tahu. iya, iya. Coba. Berarti sebenarnya ini bukan masalah siapa presidennya. Manusianya, bro. Karena kan apa-apa hari ini, oh ini rezimnya ini. Ini rezimnya. Nah, itu yang gue selalu bilang nih. Anda Kristen nih, cocok nih kalau Kristen. yuk, lahir tahun berapa? Aku 93. 93 ya. Berarti waktu kamu SD itu tahun berapa Indonesia tuh? SD itu berarti 99. Pas krisis ya. Pas Oke lah, krisis. lu SMP deh ya, berarti Ya. tahun 2000-an. Lu ke gereja kan? Gereja. Ya. Lu sering dengar dong orang doa syafaat. Ya Tuhan, Tuhan Yesus tolonglah bangsa ini. Bangsa ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik dari tahun 2000 sampai sekarang tidak baik terus doa pendeta ini kan. Gue bingung terus kapan baiknya ini. Jadi kalau sekarang tidak baik-baik saja. Dari zaman itu pendeta kagak pernah bener doa. Iya. Nggak pernah bener doa ya. Jadi kapan kita pernah baik-baik saja, ya kan? Iya. Coba. Emang kondisinya kalau bahasa aku adalah kemarin aku sempat ngajak teman-teman BEM Undip Semarang ke sini ngobrol aja. Aku bilang bahwa yang perlu diselesaikan adalah reformasi 98. Bukan nurunin Prabowo ya. Kalau sebel-sebelnya kalian sama Prabowo, itu hal yang beda. Beda. Masalah hari ini adalah masalah tahun 98 yang belum Iya, diselesaikan. belum selesai, benar. Soeharto diturunkan, tapi yang diturunkan hanya sosoknya. Tapi masalahnya nggak diselesaikan. Pertanyaannya yang nurunin Soeharto siapa? Nah, kan itu gue dulu bahas di konten gue. Iya. Kam Desu kan ngakuin memang Amerika yang harus yang nurunin. Dan itu kan propaganda IMF juga kan? Jelas kan nggak masalahnya ini bukan dugaan, ini sudah diakui secara resmi bahwa kami memang pingin Soeharto. Ya ada statementnya, ada Iya. statementnya. Terus, loh kok bisa negara lain kok nurunin presiden negara lain? Oh memang bisa, presiden Venezuela gue culik selesai. Iya. Karena memang budaya ini, Iya. adik kuasa ini mengontrol, gitu loh. Itu sudah ada. Jangankan itu, kemarin aja di Piala Dunia, kartu Merah Amerika di delete. diintervensi, bisa loh Trump intervensi FIFA. Hei, kok bisa? Jadi sekarang, lu bagus ketemu presiden keras kayak Pak Prabowo, Oke. mau coba digoyang, ini kan lagi digoyang. Oke, point of view kita lagi digoyang ya. Kagak mati-mati tapi yang digoyang kan Iya, gitu. iya. Aku pernah ngomong di kontenku, aku bilang gini. Ini terlepas lu benci atau tidak, apapun motifnya menurunkan Iya. Pak Prabowo, apapun motifnya. Kalau mau makar impeachment, kalau bahasa Bang Ferry Amsari, impeachment bisa nurunin dua-duanya, ya udah silakan. Tapi jangan yang disebarkan adalah isu. Iya. Solusinya apa? Nggak ada, karena mereka bilang, gua bayar pemerintah bukan tugas gua cari solusi, karena mereka nggak punya otak sampai ke sana mikirnya. Nah, ketika mereka adalah akademisi, ini beda dengan masyarakat biasa ya, menurutku ya. Akademisi versi mana dulu? Maksudnya kalau mereka mengaku bahwa mereka akademisi. Orang di pinggir jalan juga bisa ngaku dia akademisi. Ini yang sekarang gua mulai tembus lebih dalam lagi. Kan? Oke. Ngaku dosen, ngaku ini. Pola pikir lu tidak mencerminkan pendidikan lu di situ. Kayak gue, pemikiran seperti ini, gue disebut logic fallacy. Yang ngatain gue logic fallacy, tingkat ekonomi, sosial, nggak sama gue. Jauh di bawah misalnya. Sorry ngomong nih. Gimana caranya lu bisa ngatain gue logic fallacy? Lah terus lu bisa membuktikan apa? Sertifikasi internasional gue berapa banyak cuy? Beres. Gue ada di USA loh. Sekarang Iya, gue berdikari, gue ke negara orang, gue bisa survive punya sekolah pilot di situ. Iya. Kalau gue logika fallacy, mungkin nggak sih gue bisa survive di negara orang? Katakan pun lu punya duit banyak. Ya. Ini bukan masalah duit, ini Iya, masalah mindset kan. Terus lu berani-beraninya ngatain gue gitu. Nah sekarang di Indonesia ini kan rajanya formalitas. Oh, maksudnya gimana tuh? Kita itu negara yang hancur karena formalitas. Oke. Coba deh kita lihat di negara kita ya. Hah? Apa sih ujian yang nggak formalitas?
Oke. Coba tunjukin ke gue. Semuanya adalah simbolik dan hanya formalitas. Ya, bikin SIM. Terus sekarang sudah banyak perbaikan. Contoh OJK, contoh Bapepti. Ya, OJK itu ada lisensi profesi. Oke. Itu keras ujiannya, bener-bener saklek. Oke. Mulai itu, Ya. ya kan? Sertifikasi ya. Saklek. Oke. Gua punya itu. Oke. Lu bilang gua logic fallacy. Oke. Lu coba ikutin sertifikasi yang gua jalankan, yang hakimnya adalah pemerintah yang saklek dan yang internasional gitu. Oke. Lulus nggak? Lu kalau nggak lulus nggak usah ngomong. Tapi yang Oke, formalitas betapa banyaknya. Ya toh? Setiap kali ada meeting, mau bahas sesuatu meeting penting, datang sambutan aja udah 15 menit. Oh iya. Iya kan? Iya. Yang terhormat 1 2 3 4 banyak banget. Habis Iya. itu meeting baru sebentar, Udah pergi. azan ini, Bro. Oh, azan. Habis itu makan siang, Bro. Ngerokok dulu, datang, oh udah sore, besok kita lanjutkan. Kagak jadi meeting tuh sehari. Formalitas nggak, tapi begitu masuk di buku catatan Iya. hari ini telah dilaksanakan. Iya. Ini. Hasilnya mana? Iya. Reimburse tuh. Nah, tapi meetingnya di hotel bintang 5. Nah, itu dia. Studi banding ke Eropa. Studinya kagak, Iya. ya kan? Membandingkan Hermes atau LV. Nah. Ya. Coba. Jangankan itu, teman-teman DPR nih ya. DPR ada yang bagus, ada juga Ada. yang ketika turun ke lapangan, yang harusnya kunjungin 5 RT, cuma 1 RT, tapi spanduknya tetap 5. Jadi diganti spanduknya. Kunjungan RT 1 foto, ganti spanduknya RT 2. Padahal di tempat yang sama. Habis itu pakai rompi kayak SWAT. Wah. Iya. Karena yang si Tio ya, Tio ini, aku nggak pernah ngobrol sama dia. Aku cuma bilang bahwa ya, yang diuji adalah nanti ketika apapun yang semua lu omongin, lu bisa pertanggungjawabkan, ya kan? Dan Tio ketika BEM UGM, aku juga nggak setuju BEM UGM melakukan pembubaran, karena cuman BEM UGM yang narasinya berbeda dengan kampus lain. Ya. Di kampus lain, UI, Undip, atau kampus-kampus yang di Jakarta yang demo, bahkan yang Trisakti ketemu Dasko, itu nggak ada satupun yang bilang bahwa turunkan Prabowo. Cuman UGM yang berteriak turunkan Prabowo. Nah, Pertanyaannya, setelah Prabowo turun, apa? ya. Kalian mau apa? Ya rektornya jadi presiden kan? Wow, Kita Bapak nggak Rektor urusin dulu deh. Iya kan? Dosen-dosen yang kena kasus kakao itu ya. Nah, iya kan? Ada tuh. Bener. Jadi awalnya si Tio itu juga oke lah, awalnya bagus. Oke. Tapi keblinger habis itu ngomongnya gak karuan. Udah jadi opini kayak presiden tuh jadi sales kemana-mana. Iya. Udah ngaco lah. Jadi kayak inilah kebebasan berpendapat yang katanya kita itu negara pembungkaman. Ya enggak lah ya. Kalau ngomongnya kayak gitu ya, kalau nggak dibungkam, lu kalau di Rusia udah selesai lu ditembak sama Putin. Putin. Nah, tadi IMF tuh menarik tuh tadi IMF bahwa kan aku lihat kontennya Bang Gema kan ada yang membandingkan tuh yang ditabelkan ya. Bahwa hari ini pun IMF juga mengintervensi. Terus aku percaya bahwa hari ini arahnya adalah kita pengen jadi negara yang mandiri, yang berdiri dengan kekuatan Berdaulat, sendiri, ya. berdaulat lah, istilahnya berdaulat, tidak bergantung pada. Itu yang dilakukan Pak Prabowo, makanya dihantam terus kan sekarang. Ada yang bilang, ya nggak mungkin kita bisa berdiri sendiri, makanya kita bergantung sama orang lain, sedangkan negara lain juga tidak percaya sama kita. Nah, menurutku bukan nggak percaya, hari ini mereka was-was, karena kita memotong semua akses-akses yang mereka bisa menguasai Iya, kita. Emang begitu. Emang gitu kan berarti kan ya? Sekarang kan presiden yang paling kontras dan terang-terangan untuk menghantam oligarki kan sebenarnya cuma Pak Prabowo. Karena lebih kayaan dia daripada oligarkinya kan Betul, gitu. Ini yang menarik. Jadi orang jadi presiden itu dimulai dari bawah, nggak punya terlalu kaya, jadi presiden jadi kaya kan gitu. Iya, Orang kan begitu. Harus di Indo dimanapun lah. Iya. Tapi Pak Prabowo ini waktu jadi presiden udah kaya bro, masalahnya. Udah kaya duluan. Udah kaya duluan. Jadi dia ini menurut pendapat keyakinan saya adalah jadi presiden itu untuk melampiaskan hobinya aja. Jadi melampiaskan impiannya untuk membawa Indonesia ini sesuai dengan imajinasinya dia. Negara ini adalah negara yang berdaulat, punya keberanian untuk mempertahankan identitasnya. Itulah imajinasinya beliau. Buat masalah duit lagi, makanya dihantamin semua sama dia. Betul. Untuk usia Pak Prabowo yang 70, waktu zaman pemilu aku bilang bahwa satu-satunya presiden yang kayaknya tidak punya kepentingan apa-apa. Ya cuma dia. Iya. Benar. Karena harusnya untuk usia 70-75 ya, dan punya bagi orang yang sudah punya kuda di rumah, Iya, itu udah something deh. menurutku kayak ongkang-ongkang kaki deh. Emang ngomong-ngomong aja. Gue tanya beberapa teman, bapak tuh santai di rumah. Dia mikirin besoknya Indonesia harus gimana ya, besok apa yang harus gue lakukan. Ini kurang ajar nih. Kita di under invoicing nih. Itu dendam pribadi tuh. Rakyat kita itu sumber daya mineralnya diambil, diekspor ke negara lain, tapi under invoicing. Tapi setuju nggak Bang kalau saya? Semua cita-cita Pak Prabowo hari ini terbentur karena ini benang kusut dan karakter SDM-nya yang tidak bisa menerima progresif banget nih. Yang saya pikirkan adalah kalau Pak Prabowo belajar cara halusnya Pak Jokowi mungkin bisa berhasil. Pria Oslo ini. Ini orang jago nih. Setuju, sepakat. Ini orang top. Jago. Jadi kalau misinya beliau itu dikelola dengan cara alon-alon asal kelakuannya Pak Jokowi. Jadi sekarang kita lihat ya kontra. Buktinya apa ngomong gitu? Ini buktinya lagi. Di eranya Pak Jokowi, masyarakat tuh benci banget sama cebong kan gitu. Cebong kampret, Jokodok. Temul. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu terlalu diam.
Oke. Terkesan nggak mau nanggepin apapun. Betul. Ya kan? Ya. Urusan negara pun dia diam. Iya. Ya. Jarang banget ngomong Jarang pidato, banget. jarang banget pidato. Kontrasnya di era Pak Prabowo kebanyakan ngomong. Jadi ini kayak 180 derajat. Indonesia dari 10 tahun dipimpin presiden yang diam apa-apa nggak tanggepin, malah keluar meme kan. Kok tanya saya yang nggak tahu kan itu kan. iya, Disebut iya. pelongo-pelongo kan. Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi kan beliau mainnya senyap di bawah. Itu dia. Akhirnya kan nggak ada gorengan. Sekarang kan orang bercandanya, wah pidato nih besok Pak Prabowo. Merah, Oh, ya, merah sama dia. kita, Iya, iya. gitu. Kita tungguin nih potongan-potongannya. Nah, karena kebanyakan ngomong di rezim kali ini. Yang ngomong itu mending kalau bener. Oh semuanya buruk bang. Gue ambil satu contoh yang menarik. Lu belum pernah kena begal kan? Jangan sampai. Amin-amin. Sekarang kalau lu kena begal, lu lempar batu, begalnya mati, lu Oh, masuk itu ya, penjara. ya, Itu ya, satu tuh. ya. Akhirnya polisi bilang, ya udah kalau gitu begal tembak mati aja. Setuju dong? Setuju. Menteri HAM-nya bilang itu melanggar HAM, jangan begal tembak mati, kan ada tuh. Oh iya. Terus iya. gimana ceritanya? Ya kan? Jujur sih bang, aku tidak menganggap dia menteri HAM sih bang. Iya, makanya kan sekarang itu terjadi. Iya. Terus kedua, zaman awal gue mulai protes kesembarangan ngomongannya pemerintahan menteri-menterinya Pak Prabowo itu ketika Noel tuh ngomong. Itu gue langsung, cang. Kan lagi ada hashtag kabur aja dulu, ingat? Ya. Apa Noel bilang? Wakil tenaga kerja. Ya. Ya udah kabur aja. Arogan sekali kau. Ya. Ya kan? Kau pikir kau apaan gitu? Ya. Presidenmu aja tidak begitu kok kamu yang baru amen loh. Baru wamen. Itu adalah blunder pertama kementeriannya Pak Prabowo. Ya betul. Itu awal. Ya. Sejak saat itu mulai berkembang evolusi Pak blundernya. Semua kementerian Oh ngomong. kirain belum memperbaiki. Iya, evolusi. Evolusi blundernya. Iya kan? Tapi berarti abang termasuk yang juga sepakat bahwa hari ini komunikasinya sangat buruk. Hancur bukan buruk lagi. Itu yang saya sampaikan ke MPR. Dr. Ibas kan catat, Ya. yang saya diundang MPR catat salah satunya adalah tata kelola negara yang tidak holistik. Ya. Setiap kementerian Holistik, punya ego benar. sektoral Betul, tanpa dua. memikirkan masyarakatnya, Iya, ya kan? yes, setuju. Sebagai contoh artinya apa? Kementerian Keuangan dikasih target. Ya. Ya udah hantam aja pajaknya. Kementerian Perdagangan ada target, hantam aja kebijakannya. Apakah mereka sebagai birokrasi saling sinergi dan Enggak. memikirkan? Tidak. Enggak, ya. Itulah ego sektoral. Ego sektoral. Kedua, Oke, setuju. komunikasi. Udahlah bikin menteri penerangan kayak zaman dulu ada Pak Harmoko. Tapi kan kita udah punya Bako. Iya, Bakomnya kan sekarang tetap dicap sebagai buser. Kan gitu. Karena apa? Belum menunjukkan Kualitas. keadilan di tengahnya. Berada di tengah ini. Nah, belum menunjukkan prestasinya, ya tunjukkan. Gitu loh. Iya, Nah, kenapa saya bicara begitu? Saya ini buat audiensnya Abang nih ya. Banyak orang bilang, Gema mau ngincer komisaris, Gema mau ngincer jabatan di pemerintah. Gue 2022 sampai 2025 gue di kantor staf presiden, bro. Gue penasihat senior kepala staf presiden. Nah. Jadi gue sudah pernah di istana. Yang saya suarakan ini pun sama konsisten setiap kali kita meeting ya. Ini yang gue sampaikan di istana. Ini nggak bener loh. Ini harusnya seperti ini. Komunikasinya. Komunikasi. Dan makanya dulu waktu saya masuk KSP itu Pak Muldoko punya program namanya KSP mendengar. Ya. Kalau sekarang Pak Dudung KSP mendekat. Ya, Kan ya. gitu. Nah Ya. dulu itu ya KSP mendengar. Terus nanti di troubleshoot. Ya, Jadi ya. kalau tadi pembicaraan konteksnya adalah benang kusut, emang kusut. Iya benar ya. Ya kan? Nah, Ya. lebih kusutnya lagi, Pak Prabowo tidak pakai cara Pak Jokowi, makan cara hantam aja pokoknya oligarkinya disikat langsung jebret. Iya. Nah, Karena kan kalau kita benerin lurusin benang kusut, kita paksa tarik sakit tangan kan. sakit. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Tapi kalau diurai senyap, Iya nggak usah banyak sih, ngomong, iya. ya kan? Pasti hasilnya landingnya lebih smooth gitu loh. Ya. Nah, IMF sendiri, aku pengen ngobrol sama Pak Purbaya dan hari ini semua kan mata tertuju pada beliau gitu loh. Terus kemarin di Densu juga jadi bahan gorengan ketika ngomong Pak Presiden itu Pak Prabowo tuh pinter banget detail. Bang Densu iseng nanya, kalau pinter kenapa dikadal-kadalin Dadan? Ya kan? Hari ini orang nggak yakin sama Pak Purbaya. Dari abang sendiri melihatnya bahwa ini ada emang tekanannya beda. Atau emang kita butuh waktu lagi untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Purbaya? Ini pertanyaan yang kompleks juga. Betul, aku tahu ini kompleks banget. Jadi gini, kenapa orang tidak yakin sama Pak Purbaya? Karena setelah Pak Purbaya jabat 6 bulan, rekening dia cuma tetap aja 1 bulan 10 juta. Nah, masalahnya di situ. Kayak Pak Purbaya jabat setahun kok gaji gua nggak naik ya? Iya, Coba tanya orang di pinggir jalan atau Iya. siapapun itu. Pak Purbaya gimana? Ah, sama aja hidup gua juga masih susah. Lah itu loh misleadingnya. Oke. Lu hidup susah nyalain menterinya, apa urusannya kan gitu. Kalau kamu sehari kerja 8 jam susah, ya kerja 16 jam dong. Itu kan dilakukan sama orang India dan China, bro. Iya. Iya kan? Nah, kalau kita bicara apakah Pak Purbaya mampu mengurus itu, Pak Purbaya bisa sampai duduk di situ kan bukan orang bodoh juga. Beliau kan punya visi, punya angle juga. Cuman saran saya kepada beliau adalah, Pak, mohon dengan segala hormat, Pak, tidak semua masyarakat itu ataupun elit-elit politik itu sepintar Bapak. Jadi bercandaannya Bapak itu, statement-statement Bapak itu nanti digoreng, dipelintir. Mendingan Bapak diam, nggak usah ngomong apa-apa. Bukan berarti Bapak nggak boleh ngomong. Tapi kasihan nanti Pak Purbaya itu punya visi yang bagus. Diwawancarai karena dia capek, dia kesel, akhirnya dia ngomong sesuatu, malah jadi bumerang. Mendingan diam. Dan itu masukan buat semua menteri sih sebenarnya. Mendingan diam. Semua menteri mending diam deh. Iya. Iya, mending diam. Karena ini ya, tidak semua kok strategi negara, keputusan negara itu harus diumumkan, tidak semua. Kenapa harus diumumkan ke rakyat? Tidak ada kewajiban.
Tapi pemerintah wajib memberikan gambaran besar. Kalau dulu ada GBHN, garis besar haluan negara. Anak-anak muda nggak tahu tuh Ya kan? GBHN. GBHN. Iya nggak tahu tuh. Iya. Nah, pemerintah bertanggung jawab bahwa ini kita melalui pidato resmi presiden ya, kayak Trump gitu ya. Kayak Trump. Walaupun Trump juga selengean juga kalau pidato kan, tapi paling nggak kalau Pak Prabowo mau memberikan garis besar haluan negara, kita tuh maunya begini loh, arahnya gini loh. Blueprintnya lah. Blueprintnya. Iya. Hadir kayak ke podcast Pak Prabowo yang benar ngomongnya, itu justru lebih akan humanis. Jadi misalnya close the door. Ya. Pernah Pak Prabowo datang ke Ya. Deddy Corbuzier. Ya. Ya sekarang datang lagi sebagai Presiden Republik Indonesia, Menarik tuh. diundang podcast. Itu akan lebih bisa diterima dibandingkan pidato kenegaraan, tapi kelepasan ngomong terus. Konteksnya berbeda. Karena bisa digoreng, dan yang goreng bukan cuma Indo, digoreng asing juga. Itu yang fatal. Iya ya. Iya ya. Itu, karena di asing nganggep ini adalah presiden bicara secara kepala negara, sebagai kepala negara. Ngomongnya begini, gua pelintir sini, pelintir sana. Dan menguntungkan mereka dong. Akhirnya keluar sel Indonesia, gua fight back. Kenapa sel Indonesia keluar, gua langsung hantam. Itu gua nggak dibayar loh guys. Nggak Iya. sanggup lah bayar gua sorry ngomong. Ya kan? Ada yang tanya, lu mau dibayar berapa sih? 30 miliar sebulan. Mau bikinin konten yang indah buat pemerintah. 30 miliar sebulan. Iya, masuk tuh, masuk tuh, ya, masuk tuh, 30 miliar. Ya kan? Mau bayar berapa ya gitu. Karena kenapa saya kemarin bikin konten Untold Story 2 yang membongkar tentang Singapura? Karena kau sudah kurang ajar. Kebebasan media internasional kau langgar. Straits Times. Ya. Si George itu yang K2 Investment. Ya. Tidak pernah dia sekalipun mengatakan sell Indonesia, tetapi dia mengatakan sebagai kapasitas dia sebagai fund manager, gua nggak suka Indonesia, itu wajar. Di dunia investment aku nggak suka Thailand, aku nggak suka ini wajar. Ya. Tapi kau yang labelin tanda kutip sell Indonesia, itu berarti media nge-framing negara ini. Dan itu punya kepentingan. Kepentingan. Ya gua hantam balik. Seseksi apa Indonesia di mata dunia? Seksi banget. Kalau enggak yang namanya Portugis, Belanda nggak kesini ya kan. Dan sampai hari ini Sampai hari ini. masih diincar. Iya kan? Coba lihat Freeport, terus kilang-kilang minyak Ya. Amerika, Ya. ada di sini. Kalau kilang-kilang minyak ada di sini, invest di sini, beda nggak sama Venezuela invest mereka di situ? Sama Iya. kan? Iya. Jadi kalau Anda ngikutin semua statement saya dari semua konten saya, lu akan tahu benang merahnya Gema itu warnanya apa. Gua nggak perlu jelasin. Ya. YTTA yang tahu aja. YTTA. Nah yang menarik kan berarti Prabowo ini kalau di konten abang bicara bahwa ada dua kaki, bermain ke barat, ya ke Amerika, bermain ke Rusia, Ya. Itu yang nggak disukain sama Amerika. sama Amerika. Gitu. Tapi kan itu juga buah si malakama tuh. Emang bedanya Pak Prabowo tuh main keras, Oke, Pak Jokowi main halus. oke. Nah, sebaiknya di dalam berpolitik global itu ya kita memang harus main yang gaya solo itu nampaknya Lebih menarik. lebih menarik karena 10 tahun stabil kan. Ya, kan gitu. Kita baru 1,5 tahun udah gubak. Iya, karena yang menarik itu adalah kalau ingat pria Solo ini ya, Wus Heeh. itu kan di tengah jalan harusnya Jepang, tiba-tiba cut diganti ke Cina. Ya, Dan waktu itu Jepang sempat marah tuh Iya. kalau nggak salah. Tapi emang saktinya orang ini, ya udah selesai. selesai. Freeport ada nego sama dia. Menjamur gitu. Iya. Iya. Beda gaya. Nah, beda gaya. Gaya militerismenya Pak Prabowo itu nampaknya tidak membuahkan hasil positif dari sisi geopolitik. Gitu loh. Apa karena masyarakat sudah terbiasa dengan gaya? Bukan, ini kita nggak bicara masyarakat Indonesia, Oh, luar ini nih. kita bicara geopolitik internasional. Oke. Ya, kan? Gayanya terlalu terlalu keras gitu ya. Iya, iya, Artinya keberpihakannya terlalu keras. Habis dilantik besok join BRICS meeting, coba bayangin. Iya BRICS sih. itu kan dedolarisasi, bro. Iya sih. Lo baru dilantik udah join komunitas untuk menghapus US dollar, gimana ceritanya? Iya sih. Emang kadang-kadang harus direm sih. Ya kan? Ya, kalau orang Makanya juga sebel sampai juga. gua bikin kajian, setiap kali ke Prancis itu turning point di IHSG. Jadi drop marketnya. Setiap kali ke Prancis. Dan setiap kali ke Prancis kan ada aja pulang bilang, kita bikin deal sekian, flexing. Sedangkan perjanjian lu sama Amerika lu kagak bayar-bayar. Mau beli ini, mau beli itu, Iya, kan belum iya. ditransfer duit. Iya, ke Amerika nih. Ke Amerika. Iya. Tapi sama Prancis tiba-tiba Rafale turun. Iya. Kan gitu. Iya. Pesawat Airbus Iya. A400 turun. Iya. Perjanjian sama Rusia 100 juta barrel kontraknya. Apa nggak panas? Sebel sih Trump. Sebel kan? Sebel Sementara sih. lu udah gua diskon ya, tarif war lu cuma 19%. Iya. Kan diancam nih, lu coba join BRICS, lu lakuin, gua tambahin semua negara yang BRICS tambah 10% tarifnya. Iya. Berak kita, bro. Dan tetap masuk. Iya kan? Tetap masuk. Berarti ngeyel nggak? Ngeyel. Stubborn nggak presiden? Iya, iya. Demi siapa? Demi imajinasinya dia, negara NKRI harus berdaulat, salah nggak? antek asing pergi kan gitu. Salah nggak? I don't know. Kita lihat. Bagi saya, ya itulah supposedly seorang presiden harus seperti itu, menjaga kedaulatan negara toh. Punya visi. Iya kan? Itu memang sudah seperti itu layaknya. Tapi ada nggak cara lain yang lebih senyap? Ya usah ada. Tapi beliau itu ingat loh, jenderal, komandan Kopassus, kalau Pak Jokowi tukang kayu. Tukang kayu itu, kayunya kok nggak pas ya? Iya, Ini iya. gua gergaji dikit, Iya. gua ganti, ya kan? Itu Iya, tukang iya. kayu. Kalau tentara, nggak pas, tembak kau. Dor. Menang, kita akuisisi. Tentara. Ya. Kalau untuk menteri-menteri harus diakuin Pak Jokowi ini top lah.
Karena emang tukang kayu yang bisa pinter bikin kabinet kan. Iya. Iya kan? Kabinet. Masuk. Oke, berarti buat masyarakat mungkin dari Bang Gema sendiri, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita hari ini dengan era digital yang wah gila nih hari Gini ini. bro, Capek loh Bang, jujur kalau gue Capek, pribadi capek. capek gue ngikutin. satu rated. Jadi Iya. kan kita kan stres ya ngeliat Stres, media gue sekarang. stres gue. Orang tuh mau Instagram itu kalau bisa ada cewek cakep kita lihat. Ini kagak Instagram tiap hari ribut ya Ribut polarisasi. terus, iya. Aduh. Nah kalau saran gue buat masyarakat, gini loh, lu coba sering-sering ke ATM. Ya. Itu bisa membuat Anda sadar. Lu sering-sering ke ATM, berapa digit duit lu di ATM itu dulu. Ya kan? Kalau digit lu itu Ya. belum nyampe 1 miliar, Ya. udah deh, lu nggak usah banyak berisik. Tingkatkan kompetensimu, skillmu, mau presiden macam gimana? YouTube itu masih gratis untuk belajar. Oh iya lagi. Nonton channel ini, nonton Iya, channel gue, betul. ya kan? Lu suka apa hobinya, suka masak, ayo belajar masak. Nanti kalau sudah jago masak, masakannya enak, buka warung. Karena di Indonesia ini masih enak bro. Di trotoar lu bikin tenda masih nggak diusir. Iya kan? Iya lagi. Iya lagi. Kalau masih bilang negara ini gini-gini, udah gini aja deh. Lu ke lapangan sana tuh, ya kan? Ada lahan kosong, lu dirikan tenda dulu. Jual nasi goreng di situ karena lu suka makan masak nasi goreng. Nanti ini kan paling nanti didatengin Satpol PP toh. Ya, Ya. kita kasih uang. Iya ya, sebenarnya kalau di Indonesia ini benar, kalau di Indonesia tanah subur ya tanah subur. Nanam apa tumbuh, Nah, itu. jualan apa di pinggir jalan Gitu. bebas. Jadi kan? Jadi. Jangan kamu ikutin saran gua daripada lu tiap hari marah-marah komen keyboard warrior. Iya. Kecuali lu memang profesi buzzer yang dibayarin untuk hate speech. Oke. Itu ada profesinya. Iya, iya, iya. It's okay. Tapi kalau misalnya kamu nggak, kamu cuma gondok hati, ya udah, lu belajar, lu suka masak, lu belajar masak, Ya. lu suka kecantikan, lu belajar nyalon dari YouTube. Hmm. Terus tiap hari begitu. Nanti kamu akan lupa mau presidennya gimana, masa bodoh, sebodoh teing. Yang penting gua meningkatkan ilmu. Nanti habis Ya. itu lu di pinggir jalan tuh, dirikan tenda, ya kan? Iya, Nah, udah. iya. Lu nggak perlu sewa ruko kalau di Indonesia ini Iya, enak, iya, bro. iya. Langsung tanah orang pun bisa lu dudukin, lu jualan di situ. Bener. Kan? Diusir, lu ngomong pelanggaran HAM, padahal tanah orang lu dudukin. Kemarin tuh baru nonton semalam baru Iya. nonton. Jadi kontennya KDM. Nah, iya yang KDM itu. KDM yang- Iya, yang bapak tua marah-marah kan. Oh sama tontonannya. Tontonannya sama. Jadi terus ini hak rakyat. Hak rakyat. Ditanyain, ini tanah bapak bukan? Ya pokoknya nggak mungkin. Nah, coba. Iya, Jadi iya. pertanyaannya sebenarnya yang brengsek masyarakatnya atau pemerintah? Aduh. Nah, Iya, ya. coba ambil aja itu tanah orang lu dudukin, lu bikin tenda situ, udah gitu aja. Ya. Bahkan sebenarnya di Indonesia ini maksudnya bukan menggampangkan tapi pola-pola peluangnya ada. Contoh kayak kalau kita lihat ya cerita-cerita orang yang sukses dengan bisnisnya, ada loh orang-orang yang bekerja bisnisnya itu karena ngesap ke orang lain dulu. Iya. Kemarin tuh ada satu konten dia tuh bikin servis AC, dianya nggak bisa servis, tapi karena dia ngerti promosi, dia cari klien. Dia cari orang yang bisa ngurusin AC, dia jual, dia Yes. tradingin. Iya, dia cari kliennya, dia cari orang yang bisa benerin. Nah, sekarang ini menarik sama ini ya. Iya. Nih, biar semuanya tahu. Iya, teman-teman. iya. Betapa gampangnya cari duit di Indonesia. Iya. Lu dengan begitu aja lu bisa dapat duit ya. Dapat duit. Sekarang saya tanya, pernah tahu nggak guys di Singapura, di Ya. Amerika, untuk bisa ngesap saja kamu harus punya sertifikasi. Untuk jadi tukang kebun sama tukang pintu, tukang kayu harus sertifikasi. Mampus nggak lu? Kalau kamu coba-coba jualan, saya benerin pintu, Iya, jadi iya. tukang kayu tidak ada sertifikasi, lu masuk penjara bro. Karena bukan specialty lu. Ya, pasti bilang di Indonesia negara yang hopeless. Lu tuh bukan hopeless, bukan masa hopeless. Lu tuh di sini. Kamu itu tukang masak, besok bisa jadi tukang kayu tanpa harus bisa jadi tukang kayu kan di sini. Iya. Kurang enak apa? Ada cerita teman, ada orangnya masih ada sampai sekarang. Dia DO. Memang basic orang kaya tapi Males. males. Ya. Tapi satu titik dia sadar, dia bermodalkan open PO, Hmm. tas gunung. Hmm. Dia nggak produksi sendiri. Dia datang ke pasar Kopo di Bandung, Hmm. dia beli tas, dia jahit mereknya Mereknya sendiri. sendiri. Terus difoto, dijual open PO. Laku 1.000 Hmm. piece. Katakan 200.000 dia untung. Iya. 200 juta hari itu dapat Iya. ya kan? Ternyata bisa seperti itu di Indonesia. Bisa. Terus kenapa kamu harus habiskan waktu bilang presiden begini, presiden begitu, pemerintah begini? Presiden manapun kalau kau cuma duduk tiap hari ya, nongkrongin TikTok, cewek joget-joget, cowok joget-joget, lu pasti miskin, bro. Gitu aja. Memperdebatkan alien ada atau tidak. Alien lu berdebat. Terlepas dari gua bener atau kagak. Iya. Tapi lu bisa ngabisin waktu untuk caci maki gue tentang alien. Gua makin kaya, lu makin miskin. Iya, iya. Kenapa? Karena terima kasih lo, kamu jadi haters gua, lu kasih atensi ke gua. Iya, engagement buat kita. Yang lucu adalah tidak percaya antek asing tapi percaya alien ada. Itu kan lucu. Dan Kok bisa? Dan yang paling lucu lagi nih ya,
lu nggak percaya alien, Iya. tapi lu percaya santet, ya kan? Percaya kesugihan. Habis itu yang lebih parahnya, ya kan? Lu nggak percaya yang namanya pawang hujan. Iya. Percaya itu, wah. tapi Apa tuh, musyrik? Giliran anak lu kawin, lu panggil pawang hujan. Iya, nggak percaya pawang hujan, nggak percaya dukun, nggak percaya apa, tapi kalau anak kecil mau gunting kuku malam-malam, jangan pamali. Ya. Kok bisa? Kok bisa? Itu tadi keadilan itu hanya untuk golongannya dia. Apa yang ada di kepikiran jadi? Ya, jadi tolong konsisten, kalau nggak percaya antek asing, ya jangan percaya alien. Jangan alien. Aduh, thank you, Mas. Thank you, Terima thank kasih. you. Next Menarik, kita ngobrol lagi ya. menarik. Alien. Aku pengen percaya alien. Karena lucu banget ya alien nih. Oke, terima kasih buat semuanya.